Halo, ini merupakan bab 3 dari jilid 1. Nah, judul bab kali ini itu adalah akun atau rekening dan penggunaannya. Mari kita belajar. Tujuan pembelajarannya pada video kali ini yang pertama kita diharapkan dapat menjelaskan pengertian akun, buku besar, jenis-jenis akun dalam perusahaan. Lalu kita juga bisa menjelaskan bentuk-bentuk akun. Kita juga bisa menjelaskan sifat-sifat akun dan aturan pencatatannya. Kita juga bisa menjelaskan hubungan antara akun dalam buku besar dengan persamaan dasar akuntansi. Kita juga bisa menjelaskan saldo normal akun. Dan yang terakhir, diharapkan kita tahu cara pencatatan transaksi dalam akun. Oke, mari kita mulai pembelajaran pada video kali ini. Sebelum memulai, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Di bab 2, kita udah mengenal persamaan dasar akuntansi ya di video yang kemarin. Tapi dalam praktiknya kita tuh ternyata nggak ngegunain itu loh. Karena bakal panjang dan ribet banget. Sehingga ya nggak praktis bagi perusahaan yang dengan transaksi kompleks gitu. Dalam pencatatan transaksi bisnis, perusahaan diperlukan catatan akuntansi. Nah, dalam catatan akuntansi ini diperlukan suatu alat pencatatan yang merupakan bagian dari suatu sistem akuntansi untuk menciptakan suatu sistem akuntansi yang dapat dicatat secara tepat dan lengkap yang disebut dengan akun atau rekening. Ya. Akun atau rekening itu adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi akuntansi atau transaksi-transaksi bisnis atau transaksi-transaksi keuangan. Contohnya, kayak aku pakai pointer. Nah, di sini yang termasuk aset ya, ada akun kas, ada akun perlengkapan, ada akun piutang, ada akun tanah. Itu termasuk akun dalam golongan aset. Yang kedua, golongan kewajiban. Ada akun utang usaha, ada utang wesel, ada utang gaji. Dan yang ketiga ada golongan ekuitas, ada akun modal pemilik. Ya. Jadi tadi akun apa? Akun itu adalah suatu alat untuk mencatat transaksi keuangan. Tanpa suatu akun, ya kita nggak bisa nyatet transaksi keuangan dalam bentuk laporan. Itu nggak bisa. Kita butuh suatu alat yang dinamakan akun. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu tadi ya, untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Jadi tanpa akun kita nggak bisa buat laporan keuangan. Lalu kan tadi ada akun. Nah kalau akun-akun atau kumpulan akun itu namanya apa sih? Jadi kumpulan akun itu disebut dengan buku besar atau bahasa Inggrisnya bahasa kerennya tuh ledger. Nah tadi kita udah bahas tentang golongan akun yang sudah disinggung. Ada akun kas dan akun harta, ada ada harta bener, ada harta, ada juga liabilitas, ada juga ekuitas. Nah di sini ada tambahan lagi, tambahan 2. Nah tadi akun aset atau harta, akun kewajiban atau liabilitas, dan akun ekuitas itu masuk ke dalam akun-akun real. Ya, ini namanya akun real. Dan yang kedua itu ada akun nominal. Apa sih itu akun nominal? Jadi di akun nominal itu ada akun pendapatan sama beban. Nah, sebenarnya kita udah belajar 5 akun ini di persamaan dasar akuntansi. Tapi di sini dibedain lagi. Ya. Maksudnya dipisahkan. Ya. Jadi akun real dan akun nominal. Ya. Harta, liabilitas, modal, pendapatan, beban. Terus ada bentuk akun. Dari sekian banyak macam bentuk akun, ada satu bentuk yang paling sederhana dan banyak digunakan, yaitu bentuk huruf T.
Di sini saya contohkan bentuk huruf T yang versi sederhana. Di sisi atas itu ada judul, nama akun. Sisi kiri itu sisi debit, sisi kanan sisi kredit. Ada kayak T, huruf T ini kan, T. Jadi jumlah yang dicatat pada sisi kiri ini namanya debit. Kalau jumlah yang dicatat pada sisi kanan ini namanya kredit. Tadi kan yang versi sederhana, sekarang yang versi lebih lengkapnya. Versi lebih lengkapnya itu ada tanggalnya, ada keterangannya, debit. Ini F itu kayak kode transaksi. Ini nanti ya di itu ya. Jumlahnya, tanggalnya, keterangan, F jumlah. Di sini kita bedain jadi dua. Aku pakai pen. Nah, ini sama ini. Ini merupakan dua yang berbeda ya. Ini namanya sisi debit, ini namanya sisi kredit. Nah, ini jumlahnya nanti akan berbeda. Oke. Jumlahnya nanti akan berbeda. Ya. Jumlahnya akan berbeda. Jadi khusus di sini itu tidak balance ya. Tidak balance. Karena ini cuma satu akun. Oke. Ini jumlah debit sama kredit sayang sekali tidak balance. Oke. Ingat ya, nggak balance ya. Nanti nggak usah kayak kalau nggak balance, oh ini pasti salah. Nggak, karena bentuk huruf T itu nggak balance. Sama di sini juga. Sisi debit itu tidak balance ya dengan sisi kredit. Khusus di sini bentuk huruf T yang akan kita pelajari. Ya, ini cuma buat pengenalan doang. Jadi di sini nih, kas. Contoh nama akunnya nama akun kas. Dari tanggal 1, nyotorin modal, tanggal 2, 4, 6, 7, 8. Di jumlah sisi debitnya itu, ini debit ya, ingat ya. Ini debit. Ini kredit. Oke, kanan debit, kiri kredit. Ingat. Di sini kan debit sama kredit itu nggak sama ya. Nah, apa yang perlu kita lakuin? Yang perlu kita lakuin adalah kita cari mana yang terbesar. Cari selisihnya. Oke, karena ini 550 dikurangi 67, 600 ketemunya 482, 400. Karena yang paling besar di debit, berarti kita tulisnya di debit. Ya, segini. Jadi saldo debitnya 482.400. Atau ini kita bisa namain adalah dengan akun kas. Jadi akun kas pada bulan Oktober 2006 itu adalah sebesar 482.400 di debit. Saldo debit. Nah, tadi kita udah sekilas udah sudah tahu nih kalau bentuk akun huruf T. Nah, sekarang kita harus tahu juga tentang sifat akun. Tadi ada debit, ada kredit. Penambahan akun aset itu masuknya debit. Pengurangan akun aset masuknya kredit. Utang berkurang di debit. Kewajiban bertambah kredit. Ekuitas berkurang debit. Ekuitas bertambah kredit. Oke, nanti kita lebih ringkas aja. Nanti aku punya rumus. Nah, sebelum masuk ke akun nominal, kita perlu tahu dulu nih, kalau akun ekuitas itu bisa dijabarin jadi 4 loh. Yang pertama ada modal pemilik. Ini kayak ekuitas aja gitu, cuma ekuitas. Akun ekuitas. Yang kedua ada penarikan modal atau kita menyebutnya price atau drawing atau withdrawals. Yang ketiga ini ada akun nominal. 3 sama 4 ini akun nominal. Ada pendapatan, ada beban. Masuknya ke golongan akun modal. Keempat-empatnya ini. Nah, sekarang kita masuk ke aturan debit kredit akun real. Tadi ya, kan sebenarnya udah dicatat di
bahas sih tadi, tapi kita bahas lagi. Akun aset. Aset bertambah di debit, aset berkurang di kredit. Kewajiban bertambah di kredit, kewajiban berkurang di debit. Ekuitas bertambah di kredit, ekuitas berkurang di debit. Itu yang akun real, sekarang akun nominal. Ya. Beban bertambah di debit, beban berkurang di kredit. Pendapatan bertambah di kredit, pendapatan berkurang di debit. Nah, ini aku punya rumus singkat, ini bisa dihafalin. Cukup menghafalin rumus singkat ini, kamu bisa mengerjakan langkah pertama dari siklus pencatatan akuntansi. Harta, utang, modal. Ya, cara ininya cukup mudah. Jadi tulis dulu nih, asal kamu apal. Ini ada harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, ngapalin aja dulu. Ini akun apa tadi? Sorry. Ini sampai sini. Nah, sampai sini. Ini namanya akun real. Ya. Pendapatan sama beban, akun apa? Akun nominal. Oke. Cukup ngapalin HUMPB. Nah, udah urutannya jangan salah, HUMPB. Udah. Tulis ini, plus minus. Ketemu cukup ngapalin ini sama ini. Yang pertama sama yang terakhir, paling atas sama paling bawah, itu diisi bertambah debit, berkurang kredit. Oke. Sisanya ini 3 yang tengah itu kebalikannya. Kan tadi ini debit bertambah ya. Berarti bertambah di sini kredit. Oke. Lalu berkurang di sini kan kredit. Berarti yang di 3 yang di tengah ini kebalikannya jadi debit. Gitu. Dalam setiap akun, jumlah saldo akan dihitung pada akhir periode akuntansi. Nah, karena setiap akun ini akan dihitung ya pada akhir periode, ini seperti pada tadi ya, di contoh yang ini ya, ini kan yang akhir, ini kan nanti yang dihitung yang ini. Ini bakal dipakai yang ini. Oke. Kita perlu namanya saldo normal. Saldo normal. Di neraset dulu. Aset, saldo normalnya debit. Oke, ini saldo normal aset. Kewajiban, saldo normalnya kredit. Ekuitas, saldo normalnya kredit. Lalu debit, saldo normalnya debit. Beban, saldo normalnya debit. Pendapatan, saldo normalnya kredit. Kalau diringkas seperti ini. Nah, kalau tadi kamu udah bisa menghafalkan ini, ngapalin saldo normal lebih gampang lagi. Kamu tinggal ngapalin tulis ulang yang plus. Tulis ulang yang ini di sini. Oke. Tulis ulang yang plus ini di saldo normal. Ini bangsa. Tinggal buat kolom saldo normal di samping minus, samping berkurang. Kamu catat ulang DKKD ini ke sini. Ya. Oke. Tadi kita udah bahas teorinya, kita tinggal contoh latihan soal. Contoh. Transaksinya, membeli 2 buah kendaraan yang harganya masing-masing 200 juta dan 250 juta secara tunai. Berarti ini sama ini itu dibayar secara tunai. Karena ini 2 buah ya. 2 buah kendaraan. Kendaraan pertama harganya ini, kendaraan kedua ini. Ya, kita analisis dulu ya. Transaksi ini akan mengubah dari satu aset menjadi aset yang lain. Nama akun yang terpengaruhnya adalah kendaraan sama kas. Kenapa kas berpengaruh juga? Karena secara tunai. Kalau secara tunai kita beli, berarti kan duit kita berkurang ya. Berarti kasnya akan berkurang. Nah, kendaraan akan bertambah. Ini kas, ini kendaraan. Ini di sini sih bisa. Nah, kas bertambah tadi ya. Kas berkurang, Kas berkurang dicatat di kredit. Kas berkurang
dicatat di kredit. Nah, ini kendaraan bertambah dicatat di debit sesuai dengan hukum tadi ya. Tapi sebelum ke situ aku mau ingetin lagi kalau pakai rumus yang tadi. Jadi kalau harta, jadi kas sama kendaraan itu masuk golongan harta ya. Harta bertambah dicatat di debit. Harta berkurang dicatat di kredit. Ini plus. Ini minus. Oke. Jadi ya, kendaraan kan bertambah di debit. Nih, debit. Debit kendaraan. Sisi kiri debit, sisi kanan kredit. Ingat. Lalu ini kasnya berkurang. Kalau berkurang catat di mana? Di kredit. Catatnya di kredit. Ini. Sebesar 450 juta. Kenapa 450 juta? Karena 2 buah kendaraan, 200 juta ditambah 250 juta. Ini ya catatnya. Transaksi nomor 2. Ini kurang nomor 2 sekarang. Nah. Contoh yang kedua. Nih, membeli. Oh, ini nomor 4 ya. Ingat sebelum lupa. Nomor 4. Membeli sebidang tanah kepada Tuan Joko untuk keperluan garasi kendaraan seharga 350 juta. Dari harga tanah tersebut sejumlah 200 juta dibayar tunai dan sisanya akan dibayar dalam waktu 2 bulan. Oke, kita analisis dulu nih akun-akun apa yang terpengaruh di sini. Yang pertama nih, kan beli ya. Beli tanah. Beli tanah harganya 350 juta. Berarti akun yang pertama terpengaruh apa? Of course tanah ya. Jadi ada akun tanah. Lalu dari harga tanah 350 juta itu dibayar 200 juta secara tunai. Berarti kasnya berkurang 200 juta. Kas berkurang 200 juta. Lalu sisanya akan dibayar dalam waktu 2 bulan. Berarti kita utang. Sisanya berapa? 150 juta. Berarti ada akun utang usaha 150 juta. Kita satu-satu dulu dari tanah dulu. Tanah kita dapat tanah 350 juta. Ingat ya kalau harta bertambah di debit, harta berkurang di kredit. Nah, kalau utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Oke. Kas sama tanah masuk ke golongan harta. Utang masuk ke golongan utang. Nah, tadi tanah bertambah, berarti kan di debit catatnya. Di debit 350 juta. Kasnya berkurang buat bayar tadi. Berarti karena berkurang catatnya di kredit 200 juta. Utangnya bertambah, catatnya di kredit 150 juta. Tadi. Itu ya. Lanjut, ada soal lagi. Nah, di sini ini cukup menarik, kita sambil main game. Untuk setiap akun yang bawah ini, bagaimana kita harus mencatat adanya penambahan atau pengurangan, apakah di debit atau di kredit, dengan memberikan tanda centang untuk penambahan dan tanda silang untuk pengurangan di sisi debit atau ke sisi kredit. Ingat, kalau centang itu bertambah, langsung aja nih, mengingatkan. Centang itu artinya ini bertambah ya. Kalau silang itu artinya silang itu berkurang. Ingat ini ya. Nah, aku pakai pointer lagi. Itu pakai pointer. Ya, truk dulu. Ya, truk kalau bertambah. Oh ya, sebelum melangkah lebih jauh untuk mempermudah, kita iniin dulu yang bertambah dulu ya. Bertambahnya debit atau kredit. Kita pakai tanda centang dulu nih, bertambah dulu. Truk bertambah di mana?
truk masuk ke akun harta. Bertambahnya di debit. Pasti. Utang usaha, utang bertambah di mana? Kalau utang pasti bertambah di kredit. Oke. Prive bertambah di mana? Khusus prive ini agak beda ya sama pendapatan sama beban sama modal, sorry. Prive ini agak beda sama modal. Prive ini cara ngisinya tuh mirip sama beban. Jadi kalau prive bertambah, catatnya di debit. Ekuitas pemilik bertambah, catatnya di mana? Di kredit. Piutang usaha bertambah, catatnya di mana? Karena piutang usaha masuknya dalam harta, jadi catatnya kalau bertambah di debit. Pendapatan, catatnya di mana kalau bertambah? Di kredit. Beban, ini ada beban telepon, ada beban telepon. Karena di depannya ada beban, pasti ini beban. Beban, catatnya di mana? Sama kayak prive, catatnya di debit kalau bertambah. Peralatan gudang, karena peralatan gudang masuknya di harta. Jadi kalau bertambah, catatnya di debit. Beban gaji, beban pemeliharaan, sama-sama beban. Kalau bertambah, catatnya di debit. Sisa ada sisa nih. Kita tinggal isi aja. Silang-silang semua. Gitu. Kalaupun mau dicek, bisa. Contohnya truk. Truk itu kan harta. Kalau harta berkurang, berarti catatnya di mana? Di kredit. Dan seterusnya. Kalau mau dicek, silahkan. Oke. Nah, ini ada question, latihan soal bisa dikerjakan. Oke, sekian untuk di video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Sampai jumpa.